Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, berada di atas agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya santriwati sekalian, anak-anak kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih, dan ini adalah pertemuan yang ke-8. Toyib, anti bisa melihat di kitab anti pada halaman yang ke-6. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyebutkan, yaitu berkaitan dengan hukum zakat fitri dan siapa saja yang wajib untuk mengeluarkannya. Maka insya Allah pada pelajaran kali ini kita lanjutkan lagi, yaitu sekarang pertanyaan yang ke-8 pada halaman yang ke-6. Mal miqdarul wajib fi zakatil fitr. Berapakah jumlah ukuran yang wajib dikeluarkan pada zakat fitri? Berapakah jumlah ukuran yang wajib dikeluarkan pada zakat fitri? Al-wajibu fi zakatil fitri sa'un min ghalibi quti ahlil baladi min burrin aw sya'irin aw tamrin aw zabibin aw aqit aw arruzi aw zurratin aw ghairi dzalik li thubuti dzalika 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib dikeluarkan pada zakat fitri adalah 1 sok, SHO, kemudian tanda kutip di atas sok. Dalam kurung kita sebutkan sebelumnya kurang lebih 3 kg. Ana ulang, yang wajib dikeluarkan pada zakat fitri adalah 1 sok, dalam kurung kurang lebih 3 kg dari kebanyakan makanan pokok daerah atau negeri. Dari kebanyakan pokok makanan atau makanan pokok daerah suatu negeri. Min burrin, seperti gandum, au syairin, atau gandum juga, beda jenisnya, au tamrin, atau kurma, au zabibin, atau kismis, au akid, atau susu yang dibekukan, au arruzi, atau beras, au zurratin, atau jagung, au ghairi dzalik, atau selainnya, li thubuti dzalik anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu sudah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik santriwati sekalian, perhatikan di sini jumlah yang wajib dikeluarkan pada zakat fitri adalah 1 sok, kurang lebih 3 kg per 1 orang. 1 orang mengeluarkan 1 sok. Berarti kalau di rumah anti ada 3 orang, ya 3 kali 1 sok, 3 kali 1. 1 sok ini kita sebutkan jumlahnya kurang lebih adalah 3 kg. Kalau yang di rumah 5 orang, ya 5-5-nya. Yang mengeluarkan biasanya adalah kepala rumah tangga, bapaknya di rumah, atau seorang suami mengeluarkan untuk istrinya. Apa yang dikeluarkan? Di sini disebutkan yang dikeluarkan adalah makanan pokok suatu negeri atau kebanyakan makanan pokok suatu negeri. Jadi kalau di suatu negeri tersebut makanan pokok setiap harinya makanannya adalah gandum, berarti yang dikeluarkan adalah gandum. Kalau kita seperti di Indonesia apa? Beras atau nasi, berarti yang dikeluarkan adalah 3 kg beras.
Kalau ada di daerah lain, makanan pokoknya adalah jagung, berarti jagung 3 kg. Kalau ada di daerah lain makanan pokoknya adalah apa misalnya di sini disebutkan kurma, maka 3 kg kurma. Begitu seterusnya. Jadi yang intinya yang dikeluarkan adalah makanan pokok dari negeri tersebut dan makanan pokok kebanyakan orang. Contoh di Indonesia, makanan pokoknya orang Indonesia adalah beras. Jadi kalau ada orang bilang saya tiap hari tidak makan nasi, tidak berasal dari beras. Saya tiap hari makan roti. Apa yang dia zakatkan? Zakat fitrinya tetap beras. Walaupun dia setiap hari makannya nasi, karena daerah yang bersangkutan makannya pakai beras atau nasi, tapi dia sendiri yang memilih roti, maka yang dikeluarkan jangan rotinya, bukan 3 kg roti, tapi beras atau yang jadi makanan pokok tempat tersebut. Bukan yang dia sendiri menyelisihi orang, bukan. Tetapi kebanyakan ahli penduduk atau penduduk setempat, maka itu yang dikeluarkan. Sebagaimana hal itu tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal ini sudah jelas. Kalau di Indonesia biasanya adalah beras. Taib santriwati sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya nomor 9, mata waktu wujubi zakatil fitri wa ikhrajiha. Kapankah waktu wajibnya zakat fitri dan kapan waktu mengeluarkannya? Kapankah waktu wajibnya zakat fitri dan kapan waktu mengeluarkannya? Tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi min lailatil id. Zakat fitri wajib dengan terbenamnya matahari pada malam hari raya. Jadi kalau besok hari raya berarti malam ini mulai maghribnya di situ udah wajib mengeluarkan zakat fitri. Li'annahul waqtul ladzi yakunu bihil fitru min Ramadan. Karena waktu itu adalah waktu kita mulai makan pada bulan Ramadan. Berarti itu adalah awal harinya. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, yaitu bahwa zakat fitri adalah zakat makan. Idul Fitri artinya idul atau hari raya makan. Maka waktu makan pada bulan puasa adalah dengan terbenamnya matahari. Maka disitulah mulai wajib kita mengeluarkannya. Wal ikhrajiha waqtani. Dan untuk mengeluarkan zakat fitri ada 2 waktu. Waktu fadilatin wa adain wa waktu jawazin. Yaitu waktu yang utama dan waktu yang boleh. Waktu yang utama dan waktu yang boleh. Selanjutnya, fa amma waqtul fadilah fahuwa min tulu'il fajri yaumal idi ila qubaili ada'i sholatil idi. Adapun waktu yang utama adalah dari terbitnya fajar pada hari Id sampai menjelang diadakannya sholat Id. Ini waktu yang paling utama. Jadi ketika terbitnya fajar pas waktu subuh itu pada hari Id sampai menjelang diadakannya sholat Id. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mengeluarkan zakat fitri sebelum keluarnya manusia menuju sholat Id. Muttafaqun alaihi. Maka ini waktu yang paling afdol, sebaik-baiknya waktu, yaitu sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Wa amma waktul jawaz, adapun waktu yang diperbolehkan fahuwa qoblal idi biyaumin au yaumaini, yaitu sebelum hari raya sehari atau 2 hari.
1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Li fi'li Ibnu Umar wa ghairihi minas sahabah lidzalik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ini waktu dibolehkan. Sehari sebelum Id atau 2 hari sebelum sholat Id. Ini waktu diperbolehkan. Maka kalau ada di antara masyarakat atau mungkin keluarga anti selama ini dia mengeluarkan di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan, itu tidak boleh. Terlalu lama waktunya. Misalnya tanggal 15 Ramadan dia keluarkan, itu tidak boleh dan tidak dianggap zakat fitri. Ya sedekah biasa namanya. Maka selama ini kalau ada yang melakukan hal itu, maka mulai sekarang tidak boleh lagi dilakukan. Silahkan sehari atau 2 hari sebelum hari raya dikeluarkan. Tetapi kalau mau pahalanya lebih besar, maka yaitu sebelum sholat Id. Tapi kalau tidak jelas nanti diberikan kemana, sebaiknya sehari 2 hari, jangan sampai kelolosan. Kemudian wala yajuzu ta'khiruha an sholatil Id, dan tidak boleh dikeluarkan atau dikeluarkan sampai melewati sholat Id. Fa in akharaha fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Jika dia mengakhirkan sampai melewati sholat Id, maka dianggap sedekah. Wa ya'thamu ala hadza ta'khir, dan dia berdosa karena dia mengakhirkannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah selesai sholat Id, maka dianggap sedekah. Jadi dia dianggap sedekah, sedikit pahalanya. Dan dia berdosa karena meninggalkan waktu yang diperintahkan. Maka dari sekarang ingatkan orang tuanya atau siapapun yang selama ini mengeluarkan zakat, karena sebagian masyarakat kita mengeluarkan terlalu cepat. Tanggal 15 Ramadan dia keluarkan, biar tidak ruwet-ruwet dia bilang, dikeluarkan tanggal 15 Ramadan. Yang lebih parah awal Ramadan, tanggal 1-2 Ramadan dia keluarkan zakat fitri, dia bilang. Jangan, tidak boleh. Keluarkanlah sehari atau 2 hari sebelum sholat Id. Itu boleh. Tetapi kalau mau pahala lebih besar, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW, yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tiap santriwati sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada pertemuan kali ini saja yang kita ambil, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian sebelum kita tutup, kita nasihatkan semua santriwati sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa jaga salatnya di rumah yang 5 waktu, berusaha juga melaksanakan salat sunnah, kemudian juga membantu orang yang ada di rumah. Dan jangan menyibukkan mengisi waktunya hanya dengan main game atau main HP. Gunakan waktunya sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat di dunia ataupun di akhirat. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.